politik semakin acak-adut, oleh M. Rizal Fadila, pemerhati politik dan kebangsaan. Setelah deklarasi Jokowi yang siap memihak, dan beralasan itu adalah hak warga negara, maka iklim politik terasa semakin acak-adut. Di belakang Jokowi, berdiri bak ajudan Prabowo Subianto. Halim menjadi tempat deklarasi politik acak-adut, yang mengingatkan bahwa tempat ini dahulu pernah menjadi pangkalan PKI, tempat penyiksaan jenderal dan lubang buaya. Deklarasi Halim ternyata dikritisi banyak pihak. Bagaimana bisa seorang presiden secara vulgar memihak dan mendukung satu paslon dengan alasan sebagai hak politik? Ia lupa ketika menjadi presiden, maka ia adalah Presiden Republik Indonesia, pemimpin semua rakyat, termasuk pemimpin ketiga Kapres. Bukan Presiden Kapres, Cawapres nomor urut 2. Apalagi cuma presidennya si Gibran sang anak. Bila mau bebas berpolitik, mendukung, memihak, menjilat atau merangkul, bahkan merekayasa dan memelintir, maka tanggalkan dulu baju presidennya. Menjadi warga negara biasa, yang bebas, dan berada dalam semau-mau kubu atau kutub. Jika berbaju presiden, maka Jokowi tidak bisa berbuat seenaknya. Ada moral, etika, dan hukum yang membatasi dan mengatur. Presiden yang bebas memihak dan berkampanye. Disusul pernyataan bahwa menteri juga boleh, maka lanjutannya adalah kepala daerah hingga kepala desa, ASN, polisi, dan TNI bebas pula. Betapa acak-adutnya negara pimpinan Jokowi ini. Fasilitas negara digunakan untuk kepentingan pribadi, membuka peluang untuk terjadinya desintegrasi dan kerusuhan politik. Main bola tanpa wasit akan membuat pemain saling sikut dan tendang, penonton bebas turun mendukung, memukul dan ikut menendang pula. Sepak bola acak-adut, politik acak-adut tidak boleh terjadi. Jokowi harus dihentikan. Jokowi itu biang dari kekacauan. Tidak menghargai moral, etika dan hukum. Apa beda Jokowi dengan Firaun, Hitler, Mussolini, Lenin dan Mao Zedong? Jika ia tetap nekat untuk senaknya dalam memimpin negara, maka Jokowi berada dalam rumpun yang sama. Awalnya Jokowi bilang akan netral, ujungnya terjun langsung dukung anak. Dalam agama, itu munafik namanya, pagi dan sore beda. Dalam hadis Bukhari 3 ciri munafik, nampaknya ada pada Jokowi. Yaitu bila ngomong pasti bohong, jika berjanji maka ingkar, dan jika diberi amanat hianat. Pemimpin munafik tidak boleh ditoleransi. Stop sampai sini, kepemimpinan di bawah perilaku munafik, akan kacau alias acak-adut. Esensinya adalah rakyat yang selalu dibohongi, atau ditipu oleh pemimpin. Jokowi menjadi contoh penipu dan pembohong. Setelah berbohong soal puteranya, yang tidak tertarik politik, kemudian menipu rakyat. Dengan putusan MK berstempel sayang anak, mengkhianati sumpah, serta berwajah negara, adalah aku, maka perlawanan harus dilakukan lebih masif dan massal. Pembangkangan sosial, politik, budaya, dan keagamaan dapat menjadi penekan, sekaligus penyelamatan atas penyanderaan birokrasi, TNI, dan polisi, politisi dan akademisi oleh Jokowi. Jokowi sudah melanggar sekurangnya TAP MPR nomor 6 tahun 2001, Pasal 7A, Undang-Undang Dasar tahun 1945, dan Pasal 9 Ayat 1 Undang-Undang Dasar tahun 1945. Pelanggaran fatal ini menjadi dasar Jokowi harus segera dimaksulkan. Menunda berarti membiarkan terjadinya pembusukan dan peracunan demokrasi. Indonesia terus-menerus berantakan atau acak-adut, berada di bawah sepatu Jokowi. Cuma omong-omong atau cuap-cuap saja, pemilu itu bersih, jujur, dan adil. Selama masih ada Jokowi.